Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. 3:36 Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Haleluya. Mantap. Dan juga Yesus berkata, Petrus berkata dalam Yohanes 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Mantap. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11 dan dikatakan dengan hati percaya atau dibenarkan dengan mengaku atau diterapkan, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Kiranya Tuhan Yesus tetap memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita. Kiranya Allah yang besar itu senantiasa menyatakan kekuatannya kepada setiap kita. Haleluya, mantap. Dan saya mengucapkan selamat hari raya kepada saudara-saudara Muslim setanah air sebangsa. Minal aidin wal faizin, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sebagai anak bangsa, hidup rukun dan hidup dalam toleransi yang tinggi. Kiranya bangsa kita akan semakin baik ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap. Dan pada saat ini saya menyampaikan firman Allah, dan sebelum menyampaikan firman Allah, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita dalam hidup ini. Nah, kita akan terus melihat, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Dan mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami tetap mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan di dalam doa-doa kami, Tuhan mau menjawab. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan keluhan-keluhan dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dan apa yang telah didiktanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Haleluya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar dan oleh Allah menurut peraturannya. Puji nama Tuhan. Dan dalam renungan ini saya akan menyampaikan tema Praying with Obedient Spirit, berdoa dengan taat. Haleluya. Nah, berdoa dengan taat ini perlu dengan kita mengikuti teladan daripada Yesus, memberikan contoh yang real untuk berdoa sesuai yang serius kepada kita. Semoga saya dan saudara kita semuanya boleh meniru teladan Yesus yang adalah Tuhan, tetapi dalam kemanusiaannya di muka bumi, semasa di muka bumi, dia telah memberikan contoh yang serius kepada kita. Yang pertama dikatakan dari pembacaan, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa. Haleluya. Memang kita ini disuruh untuk berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus atau dalam nama Yesus. Dan pasti mereka Bapa dipermudahkan dalam anak-anak itu memuliakan Bapa. Kita semua memuliakan Bapa. Haleluya. Nah, jadi kalau Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa dalam keadaannya yang sangat menderita, ya, Pak
Bayangkan dia tinggal sendiri, Eloi lama terbatas Allah mengapa kamu tinggalkan aku. Jadi kalau kita seolah-olah ditinggalkan oleh Allah, ya nanti sore itu akan saya katakan, janganlah kita berpindah, ya, janganlah kita kecewa lalu menolak Tuhan tidak mendengar doa saya, Tuhan tidak apa. Ini Yesus memberikan contoh dengan dia berdoa kepada Bapa dengan rasa tangis. Apakah engkau sudah dengan merasa? Apakah Anda pernah dengan meratap memohon kepada Allah? Kalau saya sudah berbulan-bulan. Ya, dalam situasi kondisi pergumulan itu bagi seorang hamba Tuhan untuk meratap dan menangis bukan sesuatu yang suka. Kenapa? Memang real mengalami situasi yang sulit. Dalam arti ada jalan keluar, tapi Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang melakukan itu. Lalu kemudian dikatakan dengan keluhan. Tentu setiap manusia punya keluhan. Yesus juga sebagai manusia dia punya keluhan. Kenapa semua murid-murid meninggalkan dia? Tapi saya tidak lagi yang memuat panjang-panjang. Dan dengan kesalehan, dengan hidup dalam, kalau dia manusia, 100% Tuhan, dalam kehidupan di dalam dunia sebagai manusia, dia telah memberikan hidup dalam kesalehan. Jadi kita perlu juga meniru Yesus. Yang kedua, Yesus tetap taat walaupun dalam penderitaan. Sebagai anak dia bisa minta, Bapak, mana ini? Ini Bapak menyuruh saya lalu Bapak biarkan saya menderita. Nggak benar ini. Ya, dia bisa komplain gitu. Oh, Bapak ini nggak benar. Bapak menyuruh saya datang ke dunia ini. Dengan segala kemuliaan yang aku tinggalkan, lalu aku hidup menderita. No. Tapi dia tetap sabar. Seolah-olah bapaknya meninggalkan dia. Kenapa? Beban dosa yang diangkat. Bapak tak tanggung. Dosa-dosa yang dipikukan kepada anaknya. Tapi apakah Allah meninggalkan dia? Tentu tidak. Dan ini buktinya. Dan pada akhirnya dia dikatakan sebagai pokok keselamatan bagi orang yang taat. Jadi kita kalau taat, ya harus tinggal pada Yesus. Yang ketiga kata firman Allah, saya tidak panjang-panjang, Yesus menjadi imam besar agung kita. Datanglah dengan peganglah terus iman Anda itu kepada Kristus. Jangan lepaskan. Karena apa? Karena kalau kita pegang iman kita akan bertemu dengan Bapa dalam ketaatan. Tentu saja sebagaimana firman Allah. Berdoa juga dalam ketaatan, dalam iman kepada Tuhan. Dan hiduplah terus di dalam Dia. Jangan keluar, jangan menyimpang. Dalam apapun, dalam situasi, kondisi apapun yang kita alami. Karena apa? Karena Yesus sanggup melepaskan kita dari segala kelemahan-kelemahan kita. Jadi Anda bisa melepaskan diri dari segala dosa. Hidup salah, hidup benar, hidup taat. Bukan karena kamu. Bukan karena saya. Bukan karena saya. Bukan karena kita. Tapi Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya yang dianugerahkan kepada kita. Yesus juga sanggup menolong kita pada waktu yang kita butuhkan. Jadi itu enaknya punya Yesus. Jadi tinggal adalah Yesus. Jadi kalau engkau taat, maka doa-doa kita akan dijawab. Sama seperti Bapa menjawab doa Yesus. Demikian juga Bapa akan menjawab doa kita yang menurut teladan Yesus Kristus. Dan itulah sebab teladan yang sempurna kita adalah Yesus, bukan yang lain. Walaupun kita butuh tuntunan dari orang lain, tapi teladan yang sempurna kadang-kadang tentu manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi kalau Yesus itu adalah sempurna, Alkitab mengatakan demikian. Dan saya percaya itu. Dia yang tanpa dosa datang ke dunia ini dari Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus sudah memberikan teladan bagi kita dengan harapan supaya kita semua hidup dalam ketaatan, kesalehan, kebenaran, kesucian dari Tuhan. Dan iman yang tetap teguh bertekad, kita yang hidup
terus berpegang pada iman kita yang teguh. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, supaya kita terus menyatakan hidup kita yang sesungguhnya dengan ketaatan seperti ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala anugerah-Mu, buat segala kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih biarlah kami berdoa serta dengan tetangga kalian yang hidup yang benar dan dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau, kalau Engkau sakit apapun sakit penyakitmu, angkat tangan, kedua belah tangan kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, percayalah bahwa Yesus mampu menyembuhkan engkau. Tuhan, lihat tangan yang diangkat kepadamu dan datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka akan keluar, dan oleh bidur Yesus, engkau sembuh dan oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih, kami percaya Tuhan menolong, kami percaya Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu akan terus menyembuhkan segala kebaikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada mereka yang memiliki masalah. Sama katakan kepada kita bahwa ketika engkau berdoa dengan iman. Ada masa-masa saya menghadapi masa-masa sulit, tapi ketika saya menyampaikan permohonan-permohonan saya kepada Tuhan, dan Dia tidak pernah abaikan untuk doa-doa. Dan itu sebabnya kalau engkau butuh bantuan doa, mari angkat kedua tangan engkau. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, sama seperti engkau menolong hamba-Mu, tolong juga mereka di dalam nama Yesus Kristus. Segala kebaikan, segala kemurahan datang kepada mereka. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semangat dari Roh Kudus akan menyertai kita, sehingga apinya tidak akan terpadamkan dalam hidup kita, karena kita selalu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di dalam melalui terang yang ada pada kita yang memberikan arah, melalui garam dunia yang memberikan cita rasa bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati